Pihak keluarga dari Dul Qasim ini menyatakan kekecewaannya karena sudah lebih dari 1 bulan, tetapi pihak kepolisian ini tidak ada tindak lanjut dan bahkan tidak memberitahukan, menginformasikan kepada publik siapa sebenarnya 9 orang pelaku yang telah menghabisi nyawa Dul Qasim. Kita akan langsung tanyakan sebenarnya seperti apa pengawasan dan juga informasi yang diterima ke pihak Kompolnas. Kita temukan faktanya. Pak Yusuf, saya menemui Pak Yusuf tentunya ingin bertanya langsung ya seperti apa kemudian ini update dari kasus Dul Qasim yang sudah berjalan 1 bulan, Pak, karena kami juga tidak berhasil mendapatkan keterangan secara rinci dari pihak kepolisian, dari Kabid Humas, kemudian juga dari Dirkrimum begitu ya. Banyak yang menilai kasus ini terkesan lambat begitu Pak, pihak kepolisian untuk menangani bahkan memberitahu siapa sebenarnya tersangka dan juga motifnya. Yang diterima dari Kompolnas sendiri sejauh ini seperti apa? Sampai sejauh ini Kompolnas dalam kasus meninggalnya Dul Qasim terkait dengan penanganan dugaan narkoba ya, kasus narkoba itu Kompolnas sudah berkirim surat sebenarnya ke Polda Metro Jaya. Nah, itu yang proses itu yang sedang kita tunggu bagaimana hasil klarifikasinya dalam kasus tersebut. Sebelumnya kita memahami ada 2 hal. Pertama, terkait dengan kasus dugaan tidak pidana penyalahgunaan narkoba, apakah yang bersangkutan itu sebagai pengguna atau sebagai pengedar. Ini yang juga belum pasti ini yang ya? Harus dipastikan. Nah, ini yang harus dipastikan. Nah, yang kedua, di dalam penanganan kasusnya itu sendiri, yang kemudian sebagaimana yang kita tahu itu menimbulkan kematian almarhum Dul Qasim yang itu terjadi kekerasan dalam penanganannya oleh penyidik. Nah, sementara ini dalam pantauan Kompolnas terkait dengan meninggalnya terduga dalam kasus narkoba itu, prosesnya kan sudah ditangani oleh baik itu penyidik itu sendiri maupun pengawas internal di bidang profesi. Ada dugaan pelanggaran disiplin ataupun terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. Untuk pidananya sendiri kan sebagaimana kita pantau sementara ya, itu kan dalam proses. Namun secara detail Kompolnas sampai hari ini sedang menunggu. Jadi artinya memang juga kepastian belum ada jawaban dari pihak dan Polda. klarifikasi Polda Metro Jaya dalam kasus tersebut itu seperti apa, tentu ini yang kita tunggu. Nah, apabila kami sudah mendapatkan jawaban resmi, tentu kita akan memberikan masukan-masukan dan saran-saran agar keadilan termasuk bagi keluarga korban dalam hal ini, kalau memang itu ada hal-hal yang perlu diberikan keadilan, maka itu harus diberikan. Yang terakhir, kami sendiri pada saat itu muncul tentu sudah mengingatkan, kalau memang ada kasus narkoba yang itu dikaitkan dengan korban itu sendiri, dengan almarhum, maka ini tetap harus ditelusuri. Jangan sampai itu terhenti, namun SOP penanganannya harus diperbaiki. Tapi artinya pada saat kejadian, termasuk dari laporan yang kemudian diterima Kompolnas, ini ada ya Pak barang bukti yang ditemukan dari pihak kepolisian yang pada saat itu mungkin mendatangi rumah korban atau mereka yang menindak korban secara langsung, ini ada barang buktinya? Narkoba itu? Sementara ini masih dalam pantauan Kompolnas karena kita masih menunggu jawaban klarifikasi yang resmi. Tentu sedikit banyaknya belum bisa kita pastikan. Belum bisa dipastikan? Kita pastikan. Izin Pak, Kompolnas sendiri bersurat ke Polda Metro Jaya pada tanggal berapa? Itu sudah ya sekitar awal-awal bulan Agustus. Sudah 1 bulan artinya Pak ya, 1 bulan lebih Ya, dan masih belum ada jawaban dari pihak masih Polda kita Metro Jaya. tunggu. Alasannya ya ada hal-hal yang perlu didetailkan dan dirincikan di dalam memberikan jawaban itu. Sampai hari ini kita masih menunggunya. Anda menilai ada yang janggal nggak sih Pak dari kasus ini? Kalau terkait dengan kejanggalan tentu yang mengakibatkan itu meninggal tentu itu tidak lagi kejanggalan, tapi unprocedural tentunya kan. Nah, jadi ini yang harus dipastikan. Apapun kejanggalannya ada 2 proses, pidana, yang kedua adalah kode etik profesi. Sejauh ini yang belum resmi kita mendapatkan informasi proses itu berjalan. Sudah ada
9 inisial Pak yang kemudian ini muncul diinformasikan ke masyarakat, tetapi siapa-siapanya, peran-perannya ini juga masih belum ada tindak lanjutnya ya, termasuk seperti apa. Biasanya kan foto-fotonya dimunculkan juga ya pelakunya. Ini kenapa? Karena ada kesan seperti pihak kepolisian juga turut menutup-nutupi begitu dari kasus ini, termasuk juga tersangka dan juga pelaku-pelakunya. Dalam hal ini terhadap terduga pelaku yang menimbulkan meninggalnya Dul Qasim itu ya, Kompolnas mendorong agar itu segera dituntaskan, diselesaikan, apakah itu pidananya, penyidikannya seperti apa, tentu kalau memang sudah lengkap dilimpahkan berkasnya ke jaksa penuntut umum. Yang kedua, terkait dengan proses kode etiknya. Kita berharap bahwa 9 yang dimaksud itu benar-benar diusut secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kepastian hukum, rasa keadilan tentunya kepada pihak keluarga agar tidak banyak berspekulasi seolah-olah nanti dipersepsikan bahwa kasusnya itu dibuat-buat terkait dengan kasus narkobanya, maka segera dipastikan. Nah, 9 ini juga informasinya siapa, jabatannya apa, belum diterimakah oleh pihak Kompolnas setelah lebih dari 1 bulan lamanya ini? sampai hari ini Kompolnas masih menunggu jawaban resmi klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan setelah ini, malam ini dan besok sudah kita terima. Oke, ada target mungkin yang kemudian diberikan oleh Kompolnas kepada pihak Polda Metro Jaya? Ya, kalau masa kerja permintaan klarifikasi biasa itu ya 90 hari. 90 hari? Ya, itu biasa. Tapi ini kasus... Sebentar lagi ya, karena ini sudah sejak awal Juli sebenarnya. Ya, tapi ini kan kasus yang mendapatkan perhatian publik. Betul. Tentu lebih cepat, lebih bagus. Agar publik juga bisa mendapatkan informasi yang jelas, ada rasa keadilan yang di situ bisa dipenuhi. Kalau memang itu dipastikan 9 orang itu bersalah, ya itu segera diproses. Baik, Pak Yusuf, terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasannya. Sehat selalu. Hingga saat ini pihak kepolisian pun juga masih belum memberikan update kepada publik seperti apa hasil penyelidikan sementara terhadap 9 tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan Dul Qasim. Praktisi hukum dan HAM menilai bahwa kasus ini bisa jadi bukan sekedar kelalaian aparat semata, tetapi tindakan ini juga terlihat adanya dugaan perencanaan di dalamnya. Sebenarnya apa yang kemudian ini terjadi di balik kematian Dul Qasim? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.